Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses padang lamun pada biota laut. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asehi Wazega, Program Studi Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Mari kita simak. Di sini tentunya kita sudah mempelajari tentang ekosistem laut. Nah, di sini dalam ekosistem laut ini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, di sini kita akan membahas tentang padang lamun. Nah, lamun merupakan salah satu tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut. Nah, padang lamun ini juga hidup di zona litoral, mulai dari atas atau pasang maksimal sampai bawah atau surut maksimal. Nah, di sini juga padang lamun merupakan salah satu komoditas yang paling produktif. Nah, jika dibandingkan dengan terumbu karang, nah komoditas yang paling produktif di lautan yaitu padang lamun. Sedangkan di pesisir tentunya komoditas yang paling produktif yaitu mangrove. Nah, di sini juga lamun merupakan tumbuhan laut monokotil yang secara utuh memiliki perkembangan perakaran dan rizoma yang baik. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di atas. Nah, di sini rizoma pada lamun tersebut akan tumbuh pada batang yang berbuku-buku di dalam batang lamun tersebut. Nah, di situ akan tumbuh pertumbuhan lamun yang akan berkembang biak, yang akan tumbuh kembang. Baik, kita akan masuk pada pemanfaatan padang lamun. Nah, di sini ada 3 manfaat dari padang lamun. Yang pertama, tempat rekreasi atau pariwisata. Nah, artinya di sini masyarakat sekarang pada saat ini menjadikan ekosistem padang lamun ini menjadi tempat rekreasi atau pariwisata. Yang kedua, bahan baku produk-produk tradisional, yaitu bahan baku kompos atau pupuk, cerutu, mainan, keranjang anyaman, tumpukan untuk pematang, pengisi kasur, makanan, dan jari ikan. Nah, di sini mereka memanfaatkan padang lamun ini berbagai hal. Kemudian bahan baku produk-produk modern seperti penyaring limbah, bahan baku pada pabrik kertas, makanan, serta obat-obatan dan sumber bahan kimia lainnya. Selain pemanfaatan lamun sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, lamun juga dijadikan sebagai produsen primer karena lamun mempunyai tingkat produktivitas primer yang sangat tinggi. Kemudian lamun juga sebagai habitat biota, artinya di sini tempat untuk berkembang biak, memijah, dan tempat mencari makan bagi biota asosiasinya. Artinya ikan-ikan kecil menjadikan padang lamun ini sebagai tempat untuk melakukan pemijahan, mencari makan, dan melakukan perkembangbiakan. Kemudian tempat perlindungan dan tempat menempel untuk berbagai hewan dan tumbuhan-tumbuhan laut. Nah, artinya di sini sangat jelas bahwasanya padang lamun ini memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan untuk kehidupan ikan. Nah, contohnya itu ikan-ikan kecil. Nah, mereka itu berlindung pada padang lamun untuk menghindari predator atau pengejaran dari mangsa. Kemudian sebagai penangkap sedimen. Nah, di sini daun lamun mampu memperlambat aliran arus air perairan di sekitarnya menjadi tenang. Nah, artinya di sini daun dari padang lamun ini dapat memperlambat aliran arus sehingga
menghindari terjadinya erosi dan dapat menjadikan arus tersebut menjadi lebih tenang. Kemudian rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan dan mencegah erosi. Nah, ini sudah sangat cukup jelas karena padang lamun ini dengan rimpang dan akarnya dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan dan mencegah erosi sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian sebagai pendaur zat hara, nah lamun ini juga memang peran penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. Baik, sekarang kita masuk pada morfologi lamun di Indonesia. Nah, secara morfologi, lamun itu terdiri dari akar, rimpang, pelepah daun, helai daun, bunga, dan buah. Nah, di sini juga lamun itu memiliki morfologi yang hampir mirip dengan rumput laut. Nah, kita juga harus membedakannya, mana itu lamun, mana itu rumput laut. Nah, jadi rumput laut dan lamun itu sangat berbeda. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya aho, hidup mahasiswa.